Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari Jamie Lannister mengenai yaitu roh Samuel, surga, dan neraka. Benarkah kita sudah di paradiso? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Jamie, silakan. Jamie Lannister, silakan. Shalom, salam damai sejahtera, Ya, Pak Paul. Ya, mau mohon pencerahannya nih, Pak Paul. Ini ada 3 nih yang saya pengen tanya nih. Yang pertama tadi saya tiba-tiba keinget, Pak Paul, mengenai roh Samuel gitu loh, Pak Paul, yang dipanggil Saul sama wanita tukang tenung itu di 1 Samuel 28. Itu saya baca itu wanita pemanggil roh itu dia lihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi gitu loh. Nah, itu eh, ya saya mau ngomong itu roh jahat yang menyamar jadi Samuel, nanti takutnya saya melangkahi apa yang tertulis karena Alkitab tidak ngomong kayak begitu gitu loh Pak Paul. Apakah itu Samuel itu muncul dari Hades itu Pak Paul? Pertanyaan saya yang Betul. pertama Pak Paul. Oh, Yang pertama dulu satu-satu ya, betul. ya. Itu adalah jiwanya Samuel muncul dari Hades. Karena di dalam perjanjian lama, semua orang yang mati itu pergi ke Hades. Kenapa nabi-nabi juga pergi ke Hades di dalam perjanjian lama? Karena kan belum ada penebusan, pendamaian oleh Yesus Kristus. Para nabi itu punya bikin salah semua. Daud bikin salah. Dia selingkuh kan? Dia bunuh orang. Samuel juga punya salah. Semua nabi-nabi dalam perjanjian lama tidak ada yang tidak bikin salah. Makanya mereka pergi ke Hades, ke dunia orang mati kan? Dia pergi ke dunia orang mati. Nah, makanya sampai dengan Yesus mati dan pergi didamaikan oleh Yesus. Jadi itu memang arwahnya Samuel, jiwanya Samuel. Tapi jiwanya kan jiwa orang percaya, sama seperti Habel kan, jiwanya orang percaya. Ya. Itu loh. Makanya dia menantikan Mesias. Begitu Mesias datang mati, mereka senang karena mereka percaya di dalam kematian itu dia punya pengharapan, dan pengharapan itu datang betul dijemput mereka. Ada pengharapan dalam kematian. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Torah, dia nggak punya pengharapan. Ya pengharapannya sia-sia. Ada orang nunggu siapa yang ditunggu nggak tahu. Nggak ada yang jemput mereka. Tetapi para nabi ini dijemput sama Tuhan Yesus, dinaikkan ya kan? Gitu ya. Kedua. Ya, berarti itu yang di Matius 27 itu Pak, yang waktu Yesus mati kan banyak orang keluar dari kubur tuh, Mm. yang Nah, itu kuburan-kuburan terbuka. bukan jalan-jalan kayak zombie ya. Tapi dimaksud mereka itu adalah rohnya keluar. Rohnya keluar terus ada yang kasih penglihatan ke orang-orang. Ya kan? Oh, itu ya, soalnya ayat 53 ngomong sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, masuk kota Ya, Kudus, menampakkan diri kepada orang banyak gitu iya Pak ngasih Paul. penglihatan ke orang-orang. Itu kan jiwa orang, kan kita semua kan bisa melihat, ya kan? Nanti Ya, menampakkan diri kepada banyak orang kan, bisa saja. Seperti saya nih, kalau saya sih cuma ngimpi mami saya ngimpi Petrus Agung, 6 kali saya ngimpi Petrus Agung. Ini kemarin saya baru ngimpi lagi Petrus Agung, pas ini pertanda ada sesuatu. Ini kan pertanda, alam bawah sadar saya memberikan pertanda, bahwa kan ada sesuatu yang besar nanti. Ketika pokoknya karena saya begitu ini ya, saya dengarkan khotbahnya Petrus Agung kan, saya banyak yang nggak setuju dengan khotbah Petrus Agung. Tapi spiritnya itu memang luar biasa Petrus Agung itu harus diakui. Jadi ketika saya pernah dapat penglihatan Petrus Agung itu masuk mimpi ya, sorry bukan penglihatan, mimpi masuk ke badan saya, belai saya bilang itu, saya bangun saudara ya. Dan itu apa namanya kejadian lagi ya saudara ya. Kemarin itu kejadian lagi. Tapi saya lupa saya masalahnya ngimpinya apa, saya lupa loh. Saya cuma tahu pokoknya Petrus Agung datangin saya. Nah oh iya itu iya. kan seperti itu kan pertanda alam bawah sadar kita. Tetapi kalau itu bilang penglihatan, memperlihatkan, menampakkan diri, itu bukan mimpi. Kalau mimpi kan alam bawah sadar kita memetakan pesan. Kalau pesan saya kan kodenya dengan Petrus Agung gitu tadi kan. Pesan itu ya. Aneh ya. Tapi bukan saya mendewakan Petrus Agung, enggak saudara ya. Itu hanya kode. Ya itu seperti suatu kode. Oh saya kalau mimpi ini pasti ini. Kalau mimpi ini pasti ini. Ya, yang kedua Pak Paul. Hmm.
Heeh. Itu berarti nanti kalau seandainya ini saya masuk surga, apakah saya ketemu lagi sama orang tua saya yang masuk surga gitu loh Pak Paul? Di surga misalnya, ya dengan orang-orang Kristen yang masuk surga lah. Misalnya seperti, ya ini seandainya ya, saya bisa ketemu lagi sama Amin Wijaya di sana, atau Enggak, sama udah mati orang-orang kan? Galarua begitu. Amin Wijaya udah mati kan? Iya. Tapi kalau Tapi saya masuk surga dan seandainya nih, saya kan nggak tahu kan Pak Paul, dia masuk apa kita ketemu lagi gitu Pak Paul sama teman lama saya, sama orang tua saya gitu. kalau Soalnya dia ada masuk hamba surga itu Tuhan enggak, yang tapi ngomong, Amin Wijaya saya dengar baru menghamili janda. oh, Lari, nggak tanggung jawab. Ya, bagaimana masuk surga? Nggak mungkin lah, dia ya, nggak mau ya, terima baptisan api, nggak bisa. Kalau dia mengambil janda, dia harus tanggung jawab, ya kan? ya, ya, ya. Kan dia janji mau Terakhir Pak Paul, dia janji mau terakhir. nikahin, malah sampai digugurkan anaknya. Ya kamu nggak akan ketemu Amin Wijaya, nggak akan. Kalau kamu masuk surga, Amin Wijaya nggak bakal masuk surga karena dia nggak tanggung jawab. Kalau dia tanggung jawab mungkin ya, tapi dia nggak tanggung jawab. Apalagi dia udah nyebrang ke Islam. Saya kok yakin dia nggak di surga ya. Hmm. Tapi saya ketemu dong sama orang-orang Kristen yang masuk surga, misalnya gitu, sama Pak Paul atau sama orang tua saya tuh Iya, bisa sekarang dong ya, kita Pak ada Paul. di surga loh. Hari ini kita ada di surga kan. Iya, Hari iya, iya, hari ini jiwa kita itu sudah kan yang masuk surga kan bukan badannya kan. Badan kita kan iya, iya. dimakan cacing, jadi debu tanah. Yang masuk surga itu jiwanya kita loh. Hari ini kita sudah di surga. Paradise itu sekarang, bukan besok loh. Paradise itu sekarang ya, saudara ya, bukan besok ya. Oke, oke. Hades Nah itu ini yang juga terakhir. sekarang. Kalau kamu masih ada di badan, maka kita bisa meminta baptisan api itu tadi. Barang siapa menderita penderitaan badani, ini loh kata kunci ini hebat sekali 1 Petrus 4 ini ya. Anda ingat-ingat di 1 Petrus 4 ini. Kita harus ada di dalam badan kita, menderita badani. Tadi ya, ketika diproses supaya tetap punya cinta, diproses supaya kita bisa mengasihi, diproses supaya hidup suci, diproses kita mau nurut, supaya sabar, diproses ya kita dikasih istri yang menyebalkan, dikasih suami yang kurang ajar, diproses Anda terima dengan ikhlas, itulah penderitaan badani. Maka kita berhenti berdosa. Maka apa? Berhenti berdosa ya kita di paradiso. Amin, Ya, amin. Ya, sekarang. Jadi kita sudah tahu kita ini paradiso, apa kita ada di neraka, kita apa di Hades kita sudah tahu sekarang. Nah, isinya Hades kita tahu isinya Hades. Jiwa kita ada di Hades. Sebenarnya kalian semua sudah ngerti isinya Hades yaitu kalian kebencian, ya kan, dendam, kemarahan, percabulan. Itulah isinya Hades. Kita sudah tahu isinya Hades. Kita semua tahu. Anda semua hidup di Hades. Tetapi begitu Anda punya kasih sukacita, ya itulah isinya Paradiso, 12 batu permata itu. Isinya Hades yaitu tadi pertikaian, ya kan, buah dari daging itu kan. Kan ada di Hades itu semua. Kenapa bilang ulatnya tidak makan? Ya itu makan daging kita itu. Kedagingan kita itu yang kita nolak selama masih hidup dengan badan ini, kita tolak ya. Kita di dalam sana lah kita ngalami. oke, oke. Ya, Pak Paul. Oke. Ini yang terakhir, Pak Paul. Ya, Yang ketiga, eh, jika seandainya orang surga, orang orang Buddha punya surga yang hening juga begitu, orang ya agama apa iman lain juga kepercayaan lain masuk surganya masing-masing. Jadi sebenarnya itu ada berapa sih Pak Paul yang maha kuasa itu loh Pak Paul. Yang maha kuasa itu sebenarnya apakah Jehovah juga, maaf nih Pak Paul ya, punya kompetitor loh gitu Pak Paul. Tuhan yang kompetitor, sehingga yang Tuhan kompetitor itu juga punya surganya sendiri gitu loh Pak Paul. Mohon saya begini pencerahannya, loh. salam damai sejahtera, shalom. Apakah Yehova punya kompetitor? Ya, Yesus bilang, kamu tidak bisa punya dua Tuhan, Mamon dan Allah kan? Yesus ya, ya. Dan aku. Tuhan kita hanya satu, Yesus. Kompetitornya Mamon. Ya kan? Dan ada lagi yang Molok apa segala macam. Ada banyak sekali dewa di muka bumi ini. Ya kan? Dan masing-masing dewa itu akan membela umatnya. Masalahnya apakah mereka berkuasa membela, menolong dan membela umatnya? Ya, itulah sebabnya orang Yahudi itu, Yudaisme itu bukan monoteisme ya, tapi monolatri. Alkitab menuliskan ya ada banyak sekali dewa-dewa ya.
Ada banyak sekali dewa di muka bumi ini. Tetapi orang Yahudi memilih atau memutuskan menyembah kepada Yehova. Dan kita orang Kristen, kita tahu ada dewa. Orang Hindu punya jutaan dewa. Ya, Sun Gokong ada dewa juga, siapa lagi. Tetapi ya memang ada mereka menyembah sana kan berarti kan ada. Tetapi kita menyembah hanya kepada Yesus yang adalah Yehova yang disembah oleh orang Yahudi. Dan kita kenal adalah Yesus karena Yehova itu telah datang dalam rupa Yesus. Nah, orang-orang ini apakah benar-benar masuk kalau mereka mengamalkan ajaran dari dewa-dewanya, pergi ke sana, dan kalau dewanya nggak bohong. Masalahnya kan dewa-dewa ini kan banyak yang bohong kan. Tetapi misalnya contohnya orang Islam, kamu nanti akan pesta seks. Gimana mau pesta seks? Titiknya sudah nggak ada, saudara. Dimakan cacing. Mau pesta seks gimana caranya pesta seks? Diiming-imingi bidadari. Bidadari yang tulang betisnya kelihatan. Kalau ada orang cantik, kamu bilang itu cantik, tapi kamu bisa ngelihat orang itu, saudara. Itu namanya jerangkong, saudara. Terus katanya, nanti kan kamu bilang, Allah, katanya dikasih bidadari yang cantik. Iya, bidadari yang cantik, yang kelihatan tulangnya. Ditunjukkan, kamu girap-girap. Gak mau, loh, ini janjiku, kamu bohong. Enggak, aku sudah janji bahwa bidadarinya nanti kelihatan tulangnya. Itu janjiku. Jadi Allahnya nggak bohong. Kamu dapat itu bidadari yang banyak kelihatan tulangnya. Di mana? Di mana itu adanya, saudara? Ya di neraka. Yang seperti itu kan, yang mengerikan. Itu kan hasil fantasi, ada di neraka itu. Kamu akan berjima dengan 100 bidadari setiap hari. Tapi kamu, nggak bisa habis. Berjima dengan 100. Bayangin, saudara. Bagaimana caramu bisa berhubungan seks dengan 100 bidadari itu, sementara kamu udah nggak ada titiknya. Itu mumet, saudara. Cuma dikasih fantasi 100, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan penderitaan. Andaikan kamu kena sipilis, saudara ya. Kamu kena sipilis, sudah menderita ya, udah busuk semua tuh titiknya. Di depan kamu tuh orang striptis tidak karu-karuan tuh. Itu kan penderitaan yang luar biasa, saudara. Kamu melihat orang meliuk-liuk, hormonmu tinggi bangkit, kepengen tapi kamu nggak bisa memuaskan. Itu neraka itu. Itu neraka itu, kamu nggak bisa. Itu neraka itu, kamu jangan bilang itu enak yang begitu itu. Ya, oke, gitu ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, 1 Samuel 28 ayat 13 sampai dengan 15 berbunyi, perempuan itu berkata kepada Saul, "Aku melihat makhluk ilahi muncul dari dalam bumi." Lalu berkatalah Saul kepadanya, "Bagaimana rupanya?" Jawab perempuan itu, "Seorang tua muncul, diselubungi jubah." Maka tahulah Saul bahwa itu Samuel, lalu ia menundukkan mukanya ke tanah dan sujud. Matius 27 ayat 52 sampai dengan 53 berbunyi, "Jika demikian, apakah yang akan kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini." 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi, "Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Lukas 23 ayat 43 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.